Christ is not Catholic, is not Orthodox, definitely not Protestant. None of them. Jesus Christ is God. Please, we need to get this through our heads. Halo, saya Oka. Hari ini saya akan membahas tentang teknik dan makna dari lukisan yang saya buat ini. Lukisan ini saya ambil dari firman Tuhan Matius 26 ayat 52 yang berbunyi, "Put up your sword again into its place, for all those who take the sword will come to death by the sword." Itu. Tetapi sebelum saya memulai membahas mengenai filosofi, terlebih dahulu mari kita melihat teknik yang saya gunakan dalam membuat lukisan ini. Yang pertama saya akan bicara mengenai komposisi. Komposisi yang saya gunakan dalam lukisan ini adalah the rule of third. Ya, kita bisa lihat di situ ada 4 titik warna biru. Yang saya pakai cuma 3, yaitu 1 di sini di kepala Tuhan Yesus, lalu kemudian 2 di tangan yang memegang telinga, dan 3 pada pedang yang menetak telinga imam Yahudi itu. Sementara pada vokal poin yang keempat saya tidak terlalu mau fokuskan di situ, makanya kepala Simon Petrus saya mundurkan ke belakang. Itu ya, supaya saya minta orang yang ngelihat lukisan ini fokus pada Tuhan Yesus nomor 1, tangan 2 yang paling lemah adalah tangan yang memegang pedang ini. Itu. Sementara untuk vokal elemen yang saya gunakan pada lukisan ini adalah saya menggunakan vokal elemen saturation, di mana saya gunakan warna merah di sini untuk Tuhan Yesus. Sementara yang lain saya gunakan warna dingin seperti hijau, biru gitu ya. Nah, itu yang saya gunakan sehingga akhirnya harusnya bagi siapa saja yang melihat lukisan ini langsung fokus kepada Tuhan Yesusnya. Terlebih saya juga memasukkan sedikit unsur kontras di sini di belakang kepala Tuhan Yesus ada obornya. Yaitu dengan sengaja gitu ya. Oke, jadi itu yang saya pakai. Sementara untuk dari warna sendiri yang saya pakai adalah color harmony tetradic split complementary, di mana itu kita bisa lihat di sini dia split complementary, tapi dia ada 3 di bawah. Jadi karena penggunaannya 4 warna, saya sebut tetradic split complementary. Begitu. Jadi ada warna merah, biru, hijau, dan kuning. Begitu. Sementara dari makna lukisannya sendiri secara gambar kita bisa lihat di situ dengan sangat jelas. Di situ ada yang ketetak telinganya, ada yang nangkep, ada yang membela, dan ada banyak orang-orang di belakang yang juga mengikuti penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani ini. Selanjutnya kita akan bicara tentang filosofi. Saya memilih firman Tuhan yang ini karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus sebenarnya pada hari itu memiliki kekuatan untuk meminta kepada Allah Bapa untuk memanggil malaikat turun dan menyelamatkan dia. Gak usah menghancurkan bumi deh, nyelamatin Tuhan Yesus bisa, tetapi Tuhan Yesus lebih pilih untuk taat kepada Allah Bapa yang menyerahkan karena diizinkan untuk disalibkan. Begitu. Jadi walaupun Tuhan Yesus ini kuat, tetapi ia tetap pilih taat dan mencegah pengikutnya untuk membalas kekerasan dengan kekerasan. Maka ia katakan di dalam firman Tuhan Matius 26 ayat 52, "Put up your sword again into its place, for all those who take the sword will come to death by the sword." Ya, jadi maknanya ini sangat mendalam sekali. Lemah lembut namun kuat at the same time gitu ya. Dan makna dari firman Tuhan ini juga sengaja saya pilih untuk menjadi sebuah refleksi bagi kita semua, terutama bagi kita yang memiliki pengaruh besar, jabatan tinggi, kekuatan yang berlebih, sehingga kita punya power untuk bisa menghajar orang, menghantam orang. Tetapi saya ingin membuat lukisan ini untuk mengingatkan, jangan tarik pedangmu walaupun engkau punya. Karena kalau kita mentang-mentang kuat, lalu kita gunakan kekuatan kita, percayalah Tuhan Yesus sudah ingatkan, those who take the sword will come to death by the sword. Berapa banyak hari ini yang kita lihat ada orang sombong mentang-mentang viral di sosial media, dia lupa bahwa kalau dia terlalu tinggi di atas, lalu kemudian dia lihat kita kecil, orang di bawah lihat dia juga kecil. Siapa yang hidup dalam pedang, maka akan binasa oleh pedang, kurang lebih begitu. Oke, itu saja kiranya. Terima kasih, sampai jumpa.